Soal tema 1 untuk siswa kelas 6. Semua soal pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan pada gambar sesuai dengan sila A pertama Pancasila, B kedua Pancasila, C ketiga Pancasila, D keempat Pancasila. Ini adalah C ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, bekerja sama, gotong royong ya. Oke, selanjutnya. Nilai Pancasila tidak hanya kita pahami, tetapi juga kita titik-titik dalam kehidupan sehari-hari. A. Hindari, B. Jauhi, C. Terapkan, D. Tinggalkan. Yang betul adalah C. Kita terapkan. Oke, selanjutnya. Perilaku yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu A. Melaksanakan ajaran agama yang dianut, B. Menghormati orang yang lebih tua, C. Bekerja sama melakukan penghijauan, D. Mengikuti kegiatan musyawarah. Yang benar adalah B. Oke, perhatikan paragraf pada teks laporan hasil pengamatan berikut. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Beberapa orang bahkan menganggap jika tidak mengkonsumsi nasi, sama halnya belum makan. Hal ini karena sebagian masyarakat menganggap makanan selain nasi hanyalah cemilan. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah A. Nasi sebagai cemilan yang mengenyangkan. B. Anggapan masyarakat terhadap nasi. C. Nasi lebih baik dikonsumsi daripada cemilan lainnya. D. Nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah D. Nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke, berikutnya. Perhatikan paragraf pada teks laporan hasil pengamatan berikut. Sudah. Nah, berikut yang merupakan ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan adalah A. Disusun sebelum melakukan pengamatan, B. Disusun setelah melakukan pengamatan, C. Disusun saat melakukan pengamatan, D. Disusun sebelum dan setelah melakukan pengamatan. Nah, yang betul adalah B. Disusun setelah melakukan pengamatan. Soal berikutnya. Bagian bunga yang merupakan sel kelamin jantan adalah A. Putik, B. Kelopak, C. Mahkota, D. Serbuk sari. Nah, yang betul adalah D. Serbuk sari. Zigot merupakan hasil dari proses A. Penyerbukan, B. Pembuahan, C. Penyemaian, D. Pertumbuhan. Yang tepat adalah B. Pembuahan. Oke, berikutnya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah, lihat gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Yang betul adalah A, gambar A. Oke, soal berikutnya. ASEAN dibentuk berdasarkan A. Deklarasi Bangkok, B. Deklarasi Juanda, C. Deklarasi Yangon, D. Deklarasi Kuala Lumpur. Yang betul adalah A. Deklarasi Bangkok. Oke, soal berikutnya. Wakil delegasi Indonesia yang menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN pertama kali adalah A. Umar Jadi Notowijono, B. H.R. Darsono, C. Rusli Nur, D. Adam Malik. Yang tepat adalah B. H.R. Darsono. Soal berikutnya, Adam Malik adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang menandatangani A. Perjanjian Roem Ryan, B. Konferensi Meja Bundar, C. Konferensi Kolombo, C. Deklarasi Bangkok. Yang tepat adalah D. Deklarasi Bangkok. Oke, berikutnya. Tanah liat yang digunakan untuk membuat patung termasuk bahan A. Lunak, B. Keras, C. Cair, D. Langka.
Yang betul adalah A, bahan lunak. Perhatikan gambar berikut. Bahan di atas dapat digunakan untuk membuat patung, yakni disebut A. Plastisin, B. Tanah liat, C. Bubur kertas, D. Batu marmer. Nah, gambar di sini adalah plastisin, berarti jawabannya adalah A. Oke, soal berikutnya. Arca merupakan salah satu jenis patung berdasarkan titik-titik. A. Bentuknya, B. Cara pembuatannya, B. Cara pembuatannya, C. Posisinya, D. Fungsinya. Yang tepat adalah B. Cara pembuatannya. Soal berikutnya. Saat menghadiri hajatan, kita mengambil makanan titik-titik. A. Sebanyak-banyaknya, B. Dibawa pulang, C. Secukupnya, D. Semuanya. Yang betul adalah C. Secukupnya. Oke, soal berikutnya. Perilaku yang menunjukkan pengamalan sila keempat Pancasila yaitu A. Mengharuskan pendapat pribadi untuk diterima, B. Memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat. C. Memberi bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. D. Melaksanakan ibadah di tempat ibadah agama lain. Yang tepat untuk Pancasila, sila keempat adalah B. Memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat. Oke, soal selanjutnya. Menanggapi pendapat orang lain saat musyawarah harus dilakukan dengan titik-titik. A. Keras, B. Sopan, C. Sendiri, D. Bersama. Jelas ya, yaitu dilakukan dengan sopan. Jawabannya adalah B. Oke, berikutnya. Perhatikan teks laporan berikut. Duri-duri tajam landak berfungsi untuk mempertahankan diri dari serangan pemangsa. Landak akan menegangkan duri-durinya dan menggulung tubuhnya saat ada yang menyerang. Landak sangat menyukai kulit kayu sehingga sering merusak pohon-pohon di hutan untuk memenuhi makanannya. Keberadaan landak di hutan sangat penting. Hal ini karena landak merupakan makanan bagi hewan-hewan karnivora, misalnya harimau. Adanya landak di hutan menandakan bahwa kehidupan fauna liar dalam keadaan stabil. Landak juga merupakan penanda bahwa keseimbangan rantai makanan tidak terganggu. Pertanyaan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan adalah A. Apa penanda adanya landak di hutan? B. Mengapa keberadaan landak di hutan sangat penting? C. Bagaimana proses perkembangbiakan landak? D. Apa fungsi gigi-gigi tajam landak? Nah, di sini yang sesuai dengan isi teks laporan adalah B. Pertanyaan yang sesuai adalah B. Mengapa keberadaan landak di hutan sangat penting? Soal berikutnya, perhatikan teks laporan berikut. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anaknya. Induk jerapah juga akan melindungi anaknya dari hewan pemangsa. Kalimat tanya yang tepat sesuai teks laporan tersebut adalah A. Mengapa induk jerapah menjauhi dari kawanannya ketika akan melahirkan? B. Bagaimana perkembangbiakan jerapah? C. Bagaimana anak-anak jerapah melindungi diri? D. Apa jenis makanan yang dikonsumsi jerapah? Yang tepat adalah B. Bagaimana perkembangbiakan jerapah? Oke, selanjutnya. Kuda laut dan kadal termasuk hewan titik-titik. A. Opipar,
B. Pipipar, C. Opopipipar, D. Opopopipar. Nah, yang tepat adalah C. Opopipipar. Oke, soal berikutnya. Pada hewan pipipar, embrio tumbuh di dalam A. Telur, B. Janin, C. Rahim, D. Cangkang. Nah, hewan pipipar adalah hewan yang melahirkan, berarti C. Berada di rahim. Oke, perhatikan selanjutnya. Telur menetas di dalam tubuh induk, kemudian anaknya keluar dari tubuh induknya. Pernyataan tersebut merupakan ciri hewan A. Opopopipar, B. Opopipipar, C. Pipipar, D. Opipar. Nah, yang betul adalah B. Opopipipar. Oke, soal berikutnya. Serat abaka merupakan contoh hasil perkebunan negara A. Filipina, B. Kamboja, C. Thailand, D. Indonesia. Yang betul adalah A. Filipina. Oke, berikutnya. Negara ini mengembangkan sektor perdagangan dan jasa sehingga mampu mengantarkan negara ini menjadi negara kaya di Asia Tenggara. Negara yang dimaksud ialah A. Singapura, B. Brunei Darussalam, C. Indonesia, D. Malaysia. Yang betul adalah A. Singapura. Oke, soal berikutnya. Kegiatan ekonomi utama penduduk Filipina adalah di bidang A. Perdagangan, B. Pertambangan, C. Peternakan, D. Pertanian. Yang benar adalah D. Pertanian. Oke, selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Patung Arjuna Wiyata pada gambar di atas berada di kota A. Bandung, B. Yogyakarta, C. Jakarta, D. Surabaya. Ini berada di kota Jakarta. Oke, soal selanjutnya. Kota Solo memiliki simbol kebanggaan berupa patung. A. Tugu Monas, B. Monumental Tugu, C. Patung perempuan membatik, D. Patung Sura dan Buaya. Nah, yang di Solo ini adalah C. Patung perempuan membatik. Oke, soal berikutnya. Pada zaman dahulu, patung digunakan sebagai A. Hiasan, B. Sesembahan, C. Benda kerajinan, D. Kekayaan negara. Yang betul adalah B. Sesembahan. Oke. Toleransi dalam beragama merupakan salah satu nilai dari sila yang berlambang A. Padi dan kapas, B. Kepala banteng, C. Bintang, D. rantai. Yang betul adalah C. Bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Soal berikutnya, bersyukur atas udara yang sejuk di taman bermain merupakan perilaku yang sesuai dengan sila titik Pancasila. A. Sila pertama. Soal berikutnya, Uni dan teman-teman sering memainkan cublak-cublak sueng. Sikap mereka sesuai dengan sila titik Pancasila. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Nah, yang betul adalah C. Sila ketiga. Soal berikutnya, perhatikan teks laporan berikut. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradiseidae. Burung cendrawasih bisa ditemukan di hutan hujan tropis di wilayah Indonesia Timur, Papua Nugini, New Guinea, dan Australia Timur. Burung cendrawasih merupakan hewan pemakan segala. Makanan utama burung ini adalah buah, namun burung cendrawasih juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Pertanyaan yang sesuai dengan isi teks laporan adalah A. Di mana kita bisa menemukan burung cendrawasih? B. Mengapa burung cendrawasih termasuk famili Paradiseidae? C. Bagaimana
perkembangbiakan burung cendrawasih. D. Mengapa burung cendrawasih perlu dilestarikan? Yang betul adalah A. Di mana kita bisa menemukan burung cendrawasih. Oke, soal berikutnya, perhatikan teks laporan berikut. Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias. Tanaman ini memiliki banyak jenis. Jenis-jenis tanaman anggrek tersebar di setiap daerah tropis. Keragaman tersebut membuat tanaman anggrek menjadi spesial. Setiap tanaman anggrek memiliki bentuk bunga yang khas. Bentuk ini yang membedakan antara bunga anggrek yang satu dengan bunga anggrek yang lainnya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan adalah A. Setiap jenis bunga anggrek memiliki bentuk daun yang berbeda. B. Bunga anggrek umumnya tumbuh di daerah dingin. C. Tanaman anggrek memiliki beraneka ragam jenis. D. Jenis-jenis bunga anggrek dibedakan berdasarkan tempat hidupnya. Jawabannya adalah C. Oke. Perhatikan gambar berikut. Urutan cara perkembangbiakan yang benar adalah, ini gambarnya jelas ya, 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, dan 2. Tumbuh. Oke. Gambar berikutnya, gambar urutkan cara perkembangbiakan yang benar. Ini dari 4 dulu. 4, 1, terus 2, 3. Oke. Soal berikutnya. Stroberi dapat dikembangbiakan secara vegetatif, buatan, dengan cara A. Okulasi, B. Merunduk, C. Mencangkok, D. Stek batang. Yang betul adalah B. Merunduk. Oke, soal berikutnya. Kepala negara yang memimpin Indonesia pada periode tahun 2014 sampai 2019 adalah A. Soeharto, B. Joko Widodo, C. B.J. Habibie, D. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang tepat adalah B. Joko Widodo. Oke, soal berikutnya. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi ASEAN adalah dengan dibangunnya industri abu soda di A. Filipina, B. Thailand, C. Malaysia, D. Singapura. Yang tepat adalah B. Thailand. Soal berikutnya. Negara berikut yang tidak pernah menjajah Indonesia adalah A. Belanda, B. Portugis, C. Inggris, D. Rusia. Yang tepat adalah D. Rusia. Rusia tidak pernah menjajah Indonesia. Oke, soal berikutnya. Mewarnai patung menggunakan cat akrilik membutuhkan alat bantu berupa A. Meja putar, B. butsir, C. kuas, D. palu. Yang tepat adalah B. kuas. Lanjut, teknik mewarnai patung dengan sapuan warna yang tipis disebut teknik titik-titik. A. Akuarel, B. Plakat, C. blok, D. semprot. Yang betul adalah A. Akuarel. Oke, soal terakhir. Berikut yang tidak termasuk persiapan pameran patung adalah A. Menentukan patung-patung yang akan dipajang, B. Menata meja dan ruang pameran, C. Menyusun patung-patung secara menarik, D. Memotret patung-patung menggunakan handphone. Nah, ini yang tidaknya adalah D. Memotret patung-patung menggunakan handphone.